Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami berdua dari kelompok 4. Saya Farisa Angaja dengan NPM 0204 2311 077 dengan partner saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Listi Ahmad dengan NPM 0204 2311067. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi tentang konsep manajemen lindung nilai atau hedging. Nah, teman-teman, kita harus tahu dulu nih apa itu hedging. Jadi, hedging atau lindung nilai ini merupakan strategi manajemen risiko yang digunakan perusahaan untuk melindungi nilai aset dan kewajibannya dari fluktuasi pasar seperti perubahan harga, nilai tukar, maupun suku bunga berdasarkan berbagai sumber termasuk ARS dan Bartram. Hedging pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi potensi kerugian akibat ketidakpastian pasar dengan memanfaatkan berbagai instrumen keuangan atau kontrak derivatif. Jadi, konsep dasar lindung nilai atau hedging ini merupakan upaya perusahaan untuk mengelola dan meminimalkan risiko keuangan akibat fluktuasi pasar melalui penggunaan instrumen lindung nilai dengan cara mengimbangi potensi kerugian pada aset utama menggunakan instrumen seperti kontrak berjangka. Perusahaan dapat melindungi diri dari perubahan nilai tukar, harga maupun suku bunga. Seperti halnya asuransi, hedging atau lindung nilai ini memberikan perlindungan dengan biaya tertentu yang bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, melindungi arus kas, serta mempertahankan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Nah, menurut Muftiasa et al., hedging atau lindung nilai ini sering dilakukan menggunakan instrumen derivatif, yaitu kontrak antara dua pihak untuk menjual atau membeli suatu aset dengan harga dan waktu tertentu di masa mendatang. Bentuk utama dari instrumen derivatif yang digunakan untuk hedging ini meliputi yang pertama ada spot, yang kedua ada swap, yang ketiga ada forward contract, yang keempat ada option. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya yang telah menjelaskan pengertian dan konsep dasar dari manajemen lindung nilai ini. Maka selanjutnya saya akan membahas mengenai penyebab manajemen lindung nilai ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan, dan juga saya akan menjelaskan alasan mengapa perusahaan membutuhkan manajemen lindung nilai ini. Dan selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang dampak tidak adanya manajemen lindung nilai ini oleh sebuah perusahaan, dan juga jenis-jenis program manajemen lindung nilai ini yang umum digunakan oleh sebuah perusahaan. Nah, teman-teman, penyebab manajemen lindung nilai ini sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan dikarenakan manajemen lindung nilai ini atau hedging management merupakan bagian dari strategi manajemen risiko keuangan yang bertujuan untuk meminimalkan potensi kerugian akibat fluktuasi nilai tukar, suku bunga, maupun harga komoditas. Semakin luas aktivitas perusahaan, terutama yang melibatkan transaksi internasional, semakin besar pula risiko bisnis yang dihadapi karena adanya penggunaan mata uang asing. Fluktuasi kurs dapat menurunkan nilai aset dan laba perusahaan, sehingga diperlukan manajemen risiko yang efektif melalui praktik lindung nilai. Dalam konteks perusahaan besar, terutama perusahaan manufaktur yang beroperasi secara global, lindung nilai ini dibutuhkan untuk menjaga stabilitas operasional dan keuangan. Lindung nilai berfungsi melindungi nilai aset, liabilitas maupun arus kas dari pengaruh volatilitas pasar. Dengan melakukan lindung nilai, perusahaan dapat menjaga kesinambungan arus kas dan menghindari potensi gagal bayar akibat perubahan kurs yang ekstrim. Nah, selanjutnya alasan perusahaan membutuhkan manajemen lindung nilai adalah untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar, menjaga stabilitas keuangan dan operasional, menurunkan risiko kebangkrutan,
meningkatkan daya tarik investor, dan terakhir mengoptimalkan pengambilan keputusan manajerial. Selanjutnya adalah jenis-jenis manajemen lindung nilai atau hedging. Nah, teman-teman, perusahaan pada umumnya menerapkan beberapa jenis program lindung nilai atau hedging program untuk mengelola risiko terhadap fluktuasi nilai tukar, suku bunga, maupun harga komoditas. Berikut ada beberapa jenis program lindung nilai yang paling umum digunakan. Yang pertama, ada future contract, yang dimana merupakan sebuah kontrak yang telah distandarisasi dan diperdagangkan pada pasar future yang terorganisir. Yang kedua, ada forward contract. Forward contract adalah jenis hedging yang sering digunakan oleh sebuah perusahaan besar. Forward contract ini dapat digunakan untuk hedging utang maupun piutang mata uang asing. Nah, forward contract ini hampir sama dengan future contract pada perjanjian untuk menjual dan membeli aset pada waktu tertentu di masa yang akan datang dengan harga tertentu. Yang membedakan adalah tempat perdagangannya. Yang ketiga, ada money market hedge, yang dimana hedging pasar uang melibatkan pengambilan posisi di pasar uang untuk menutupi posisi utang atau piutang di masa yang akan datang. Hedging pasar uang terbagi menjadi dua, yaitu hedging atas utang dan hedging atas piutang. Yang keempat, ada currency option hedge, yang dimana perusahaan yang akan melakukan hedging mungkin mengetahui teknik hedging tak selalu menguntungkan. Ketika mata uang rupiah terapresiasi terhadap mata uang asing, teknik hedging justru merugikan perusahaan. Currency option memiliki karakter yang berbeda dengan kontrak lainnya. Yang kelima, ada swap. Kontrak swap merupakan transaksi di antara dua pihak yang sepakat saling menukarkan arus kas di masa yang akan datang, berdasarkan kesempatan tertentu saat kontrak dibuat secara berkala. Swap pada dasarnya adalah serangkaian kontrak berjangka yang berjalan dari waktu ke waktu selama satu periode tertentu. Dua bentuk kontrak swap adalah interest rate swap dan currency swap. Yang terakhir ada commodity hedging atau lindung nilai komoditas. Jenis lindung nilai ini digunakan oleh perusahaan yang bergantung pada harga bahan baku seperti minyak, gas, logam, atau hasil pertanian. Perusahaan dapat menggunakan future contract atau option contract untuk mengunci harga bahan baku di masa depan. Jadi studi kasus yang kami ambil di sini yaitu keputusan lindung nilai atau hedging pada pengusaha industri komoditas atau Kopas. Studi kasus ini digunakan untuk menggambarkan temuan penelitian Afdol Muktiasa 2023 tentang pentingnya ukuran perusahaan atau firm size sebagai faktor utama yang menentukan penggunaan hedging dalam mengelola risiko harga. Kasus ini berfokus pada pengusaha industri kapas yang menghadapi fluktuasi harga komoditas dan risiko nilai tukar. Ukuran operasional mereka diukur dari luas lahan kapas yang dimiliki. Dalam kondisi pasar yang penuh ketidakpastian, perusahaan menggunakan hedging atau lindung nilai ini misalnya melalui kontrak berjangka sebagai strategi untuk mengunci harga jual di masa depan sehingga arus kas dan kinerja perusahaan tetap stabil meskipun harga pasar turun. Temuan pentingnya adalah bahwa semakin besar perusahaan, semakin besar pula kemungkinan mereka menerapkan hedging karena mereka memiliki eksposur risiko lebih besar dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya. Kesimpulannya, untuk perusahaan besar di sektor komoditas atau yang memiliki risiko nilai tukar tinggi, hedging sebaiknya menjadi bagian penting dari strategi keuangan agar operasi dan pertumbuhan perusahaan tetap terjaga di tengah volatilitas pasar. Nah, teman-teman, dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa manajemen lindung nilai atau hedging ini merupakan strategi penting bagi perusahaan untuk melindungi diri dan risiko keuangan akibat perubahan nilai tukar, bunga, dan harga pasar. Melalui berbagai instrumen seperti forward contract, futures, option, dan swap, hingga hedging membantu perusahaan menjaga stabilitas keuangan.
melindungi arus kas, serta mempertahankan kepercayaan investor dan kreditor. Dengan penerapan yang tepat, hedging atau lindung nilai ini memungkinkan perusahaan menghadapi ketidakpastian ekonomi dengan lebih siap, menjaga keberlangsungan usaha, dan tetap tumbuh meskipun kondisi pasar berfluktuasi.